Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Berjumpa lagi ya dengan Bu Yeni dengan mata pelajaran PPKN di kelas 9. Untuk hari ini pertemuan yang ketiga dengan materi permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita laksanakan terlebih dahulu ada berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina amin. Doa selesai. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dari slide ini kita ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di pertemuan yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Ini tujuan di pertemuan kita yang ketiga. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran, kita ke slide berikutnya. Ada bagian yang C tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman, merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Tentunya kalian tahu ya, apa saja keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, dan juga ada keberagaman antar golongan. Tetapi dari keanekaragaman tersebut itu merupakan bagian dari kekayaan atau keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya. Dari perbedaan tersebut kita harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus berpegang teguh dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Selanjutnya dari slide ini kita ke lanjutan materi berikutnya. Di sini ada keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Ada bagian A. Yang ini adalah tentang suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan suku yang lainnya. Ini adalah tentang suku. Nah, ini merupakan bagian dari faktor masuknya dari keanekaragaman tersebut, ya. Dilihat dari faktor geografisnya, ya. Tersebarlah tuh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa ini yang ada dalam masyarakat Indonesia ini sebanyak 1.340 suku bangsa. Dari suku bangsa kita ke adat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim, dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut juga adat istiadat.
Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan dari nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut juga dengan hukum adat. Bisa dikategorikan ini dengan kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi adat istiadat itu merupakan kebiasaan yang ada dalam setiap bagian dari setiap daerah atau suku-suku bangsa lainnya. Dari adat kita lanjut ke materi. Di sini ada bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Ya, yaitu ada Aceh, Gayo, Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Bali. Ya, ini dari 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Kalian bisa lihat, di sini ada sebuah gambar. Ini gambar dari bagian dari keanekaragaman budaya yang berbeda-beda ya dari masing-masing daerah. Selanjutnya, dari lingkaran hukum adat ini kita masih ada lanjutan materi. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya, seperti dari rumah adatnya, pakaian adatnya, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan juga ada sistem kekerabatannya. Nah, di sini ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat, yang dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Ada 3 nih ya. Ada parental, ada patrilineal, dan yang ketiga ada matrilineal. Nah, sekarang kita lihat sistem kekerabatan yang pertama. Di sini ada parental. Sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukannya laki-laki dan perempuan sama kalau menurut sistem parental. Misalnya, ini sistem parental ini dianut oleh daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan atau pesta pernikahan. Nah, menurut adatnya, biaya pesta itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihaknya maksudnya kedua belah pihak perempuan dan laki-laki, atau berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang, atau kata lainnya adalah seserahan, serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. Jadi sistem kekerabatan yang pertama ini adalah sistem kekerabatan parental. Jadi berdasarkan dari keturunan dari kedua belah pihak ya, yaitu ayah dan ibu. Nah, yang menganut sistem parental ini adalah Aceh dan Jawa Barat. Misalnya tadi contohnya ya, kalau mengadakan pesta perkawinan atau pesta pernikahan, ini biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak. Walaupun pihak laki-lakinya membawa seserahan. Nah, tetapi pihak perempuan juga ikut mengeluarkan biaya dalam pesta tersebut. Ya, ini sistem kekerabatan parental. Nah, dari sistem kekerabatan parental, kita ke sistem kekerabatan yang kedua, yaitu patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak saja. Nah, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Misalnya, ini di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan atau pernikahan, nah seluruh biayanya ini ditanggung oleh pihak laki-laki.
sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan tersebut, kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Inilah sistem kekerabatan yang kedua, yaitu patrilineal. Jadi garis keturunannya berdasarkan dari pihak bapak atau pihak laki-laki ya. Jadi pihak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ya, contohnya ini ada di daerah Palembang dan Batak ya. Kalau mengadakan sebuah perkawinan atau pernikahan, biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Selanjutnya ada sistem kekerabatan yang ketiga, yaitu matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini menarik garis keturunannya dari pihak ibu. Jadi kedudukan perempuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sistem kekerabatan patrilineal ini biasanya dianut oleh daerah Minangkabau atau orang Padang nih. Nah, di daerah matrilineal ini jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, pernikahan, nah biayanya itu ditanggung oleh pihak perempuan. Jadi pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, tetapi kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, inilah yang ketiga sistem kekerabatan matrilineal. Jadi garis keturunannya dari pihak ibu, perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki ya. Tadi contohnya adalah seperti di Minangkabau atau orang Padang, kalau mengadakan pesta perkawinan berarti biayanya semuanya dari pihak perempuan. Mudah-mudahan kalian sampai sistem kekerabatan ini sudah paham ya. Ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan yang dimiliki oleh beberapa daerah atau beberapa suku. Selanjutnya kita ke agama. Tadi kan yang pertama suku ya, yang A, yang B-nya adalah adat, dan yang C-nya ini ada agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa letak dari geografis dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Agama juga merupakan bagian dari kepercayaan atau keyakinan seseorang, ya. Nah, sejarah dari 5 agama tersebut ini, sejarah singkatnya ya, masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan internasional. Makanya dilihat dari letak geografisnya mudah sekali untuk dijadikan jalur perdagangan internasional. Makanya banyak sekali ya warga-warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia dan yang bertempat tinggal di Indonesia. Makanya dari 5 agama tersebut ini diakuilah di Indonesia. Walaupun memang di negara kita ini memang mayoritas kebanyakan yaitu agamanya Islam ya. Tapi karena banyaknya pendatang, diakuilah agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tersebut. Tetapi dari perbedaan agama ini jangan dijadikan penghalang buat kita bersosialisasi atau bergaul ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, ya, masyarakat, begitupun di lingkungan bangsa dan negara. Tetap kita harus berpegang teguh dengan rasa persatuan dan kesatuan dan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda ras dan berbeda golongan, tetap satu tujuan. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada contoh gambar juga. Ini keanekaragaman dari 5 agama tersebut, ya. Oke, itu saja materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami oleh kalian semuanya. Untuk di pertemuan ketiga ini, Ibu tidak memberikan latihan soal ya. Materi ini dijadikan literasi saja ya, dibaca oleh kalian, diserapi oleh kalian untuk menambah kalian belajar di rumah. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.